ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan.
Kami dari Lembaga Edukasi Universitas Kristen Maranatha akan melayani dalam ibadah Maranatha Family Fellowship pada Jumat 30 April 2021. Walaupun secara daring, bersyukur untuk Maranatha Family Fellowship dapat menjadi media persekutuan bagi kita semua. Tema kita saat ini, lapar dan haus kebenaran. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hariman Andre, Patiana Kota, MTH. Mari bersama-sama mengawali ibadah ini di dalam doa. Bapa yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini untuk sebentar mengikuti Maranatha Family Fellowship. Kiranya Engkau yang pimpin berkati agar acara ini dapat berlangsung dengan baik dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari bersama-sama memuliakan Allah dengan menyanyikan nyanyian Allah Sanggup. Dan tak pernah
Mari bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Dekat Padamu.
Keluarga besar Universitas Kristen Maranatha, para sahabat, di kesempatan yang baik ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Allah kehidupan, kami datang kepadamu dalam Kristus Yesus, Sang kebenaran dan hidup. Kami mengucap syukur atas persekutuan yang kami jalani di kesempatan ini. Di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memuaskan hasrat kami, rindu kami, untuk merenungkan, menghayati, dan menghidupi kebenaran-Mu. Mari Engkau memakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Allah dalam Kristus Yesus oleh kuat kuasa Roh Kudus menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman yang setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab. Saya mengajak kita untuk membuka dari kitab Amos, pasalnya yang ke-8, kita membaca ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Amos pasalnya yang ke-8 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Beginilah bunyinya. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup Haidan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Bersheba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, mendengar, dan tentu yang lebih berbahagia adalah kita yang belajar setia melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan indah ini Anda dan saya, kita sama-sama diajak untuk merenungkan tema lapar dan haus kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Saudara-saudara, dari tema ini kita melihat bahwa kebenaran secara metaforik diumpamakan seperti makanan dan minuman yang sangat dirindukan dan sangat-sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Saya membaca manusia hanya akan sanggup bertahan tanpa makan selama kurang lebih 3 minggu. Sedangkan kalau manusia tidak minum, dia hanya bisa bertahan 4-7 hari. Ya. Itu berarti
manusia memang sangat membutuhkan yang namanya makanan dan minuman. Ini kebutuhan pokok, kebutuhan yang primer. Jadi dengan memahami kebenaran secara metaforik, seumpama makanan dan minuman, berarti kita bisa mengatakan bahwa kebenaran juga adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Bahkan kebenaran menjadi kebutuhan yang fundamental, kebutuhan yang pokok. Tanpa kebenaran, kita tidak bisa bertahan. Tanpa kebenaran, Anda dan saya tidak bisa hidup. Oleh karena itulah, sudah seyogianya kalau kita senantiasa dilanda oleh rasa haus dan lapar akan kebenaran. Kalau ada rasa haus dan lapar akan kebenaran, justru itu suatu pertanda baik. Itu berarti Anda dan saya masih hidup. Dan untuk membangun kehidupan yang sehat, kehidupan yang kuat, maka Anda dan saya memang harus senantiasa mencari dan menghidupi kebenaran. Karena itulah Injil Matius pasalnya yang kelima, ayat yang ke-6, ini bagian dari ucapan bahagia Yesus Kristus saat ia berkhotbah di bukit. Yesus sampaikan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi saudara-saudara, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Namun saudara-saudara, pertanyaan yang mendasar untuk kita renungkan secara terus-menerus adalah, apa sih kebenaran itu? Lalu di mana kita menemukan kebenaran? Dan bagaimana kita membangun hidup yang benar itu? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, istilah kebenaran atau benar dalam kata Ibrani disebut tzadik. Tzadik artinya benar dan adil. Nah, ini luar biasa. Kedua kata yang dalam terminologi kita cenderung dipahami secara berbeda, justru di dalam bahasa Alkitab menjadi satu. Dalam Alkitab Ibrani, benar dan adil disebut tzadik. Jadi tidak ada kebenaran tanpa keadilan. Justru kebenaran itu harus nyata dalam sikap yang adil. Dan sikap yang adil itu mestinya mencerminkan sebuah esensi yang benar. Kata benda dari tzadik adalah sedek. Sedek, nanti dari kata ini kita juga mengenal istilah Arab sedekah. Istilah sedek ini sama dengan istilah Yunani dikaios atau dikaiosune. Nah, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, istilah sadik, dikaios atau dikaiosune tidak sekedar berarti tindakan yang lurus. Jadi istilah-istilah ini
tidak hanya hendak menerangkan sebuah perilaku, sebuah action, sebuah tindakan. Tetapi lebih dalam daripada itu, istilah-istilah ini hendak menerangkan tentang suatu esensi. Suatu esensi yang mendasari hidup. Sehingga dari hidup kemudian bisa mengalir norma-norma, etika yang benar, yang menjadi pegangan dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan mengikuti pedoman dan berpegang pada pegangan itu, orang akan memiliki hidup yang benar, hidup yang adil. Nah, karena itu para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa berkata bahwa kebenaran itu tidak lain dan tidak bukan adalah way of life. Kebenaran adalah sebuah jalan hidup. Keadilan adalah sebuah jalan hidup. Sebuah way of life. Kita ingat misalnya kata Tuhan Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup ditempatkan secara paralel. Sehingga kalau kita menyebut kebenaran, kebenaran itu dia menjadi jalan. Dan jalan itu adalah jalan yang menghidupkan. Dalam iman Kristiani kita mengenal jalan kebenaran dan hidup itu di dalam dan melalui Yesus Kristus yang adalah penyata Allah. Dia adalah Sang Logos, Dia adalah Sang Firman. Dialah yang menyatakan bagaimana seharusnya kita hidup. Sehingga hidup yang kita miliki, hidup yang kita jalani, sungguh-sungguh menjadi hidup yang sungguh-sungguh hidup. Hidup yang bermakna, hidup yang bernas, hidup yang benar, hidup yang adil. Sayangnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terkadang orang mengenal kebenaran itu hanya sebatas pengetahuan belaka. Kebenaran hanya menjadi sebuah knowledge. Ya. Tapi kebenaran tidak dihayati sebagai way of life. Kebenaran tidak dimaknai dan tidak dijalani sebagai sebuah praksis. Sebuah refleksi dan praktik yang dijalankan dalam hidup sehari-hari berdasarkan sebuah esensi, sebuah norma yang diberikan oleh Allah. Karena kita hanya mengenal kebenaran sebatas sebagai pengetahuan, maka tidak jarang antara apa yang kita ketahui dan apa yang kita lakukan, di sana terdapat jurang. Ada jarak yang memisahkan. Ada kesenjangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesenjangan inilah yang membuat hidup kita menjadi tidak sehat. Kesenjangan itulah yang membuat hidup manusia dilanda oleh berbagai kekacau balauan. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara-saudara, dari Amos. Kitab Amos pasalnya yang ke-8, ayat 11 sampai 14 tadi.
Ini sebuah bagian dari karya nubuatan seorang Amos. Amos dikenal sebagai seorang nabi. Menarik para sahabat, Amos bukan seorang nabi profesional. Dia tidak dididik secara khusus. Misalnya seperti saya yang belajar secara khusus dalam ilmu teologi. Seorang Amos tidak mendapatkan keistimewaan yang demikian. Ia seorang petani, seorang peternak dari Tekoa, dari desa. Ia berasal dari Israel Selatan, dari Yehuda. Tetapi ia dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Allah di Israel Utara. Dan kalau kita kembali ke masa di mana Amos, seorang yang tidak dididik secara khusus, menyampaikan pesan-pesan Allah. Di sana kita menemukan bahwa situasi Israel Utara secara khusus ada dalam sebuah keadaan yang sangat-sangat tidak ideal. Secara pengetahuan mereka tahu akan firman. Tetapi dalam laku hidup sehari-hari, tindakan-tindakan mereka tidak mencerminkan firman Tuhan itu sendiri. Pemuka-pemuka agama bersama dengan umat malah terjebak dengan penyembahan-penyembahan berhala. Mereka tergiur dengan dalam tanda petik kebenaran-kebenaran lain yang ditawarkan oleh agama-agama sekitar. Sehingga para pemuka agama dan umat ini tidak lagi hidup dalam kesetiaan dan ketaatan akan firman Tuhan. Hidup mereka tidak lagi berpadanan secara lurus dengan kehendak Allah yang dinyatakan kepada mereka. Sementara itu, saudara-saudara, dalam kehidupan sosial, di masa itu orang-orang yang kaya, para pejabat, mereka juga melakukan berbagai tindakan manipulasi yang menyengsarakan rakyat jelata. Para pejabat menarik pajak yang begitu memberatkan, sehingga orang-orang yang miskin menjadi semakin miskin. Orang yang kaya bertambah kaya, ada disparitas, ada kesenjangan yang luar biasa. Dan justru saudara-saudara, di tengah-tengah situasi disparitas, ketidakadilan sosial yang terjadi di masa itu, mereka ini tetap terlihat aktif beribadah. Mereka mempersembahkan berbagai kurban. Mereka membuat banyak ritual dan penyembahan. Akan tetapi semua ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu justru mendatangkan rasa muak dari Allah. Bukan ibadah-ibadah ritualistik yang demikian yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi justru Allah menginginkan supaya mereka hidup dengan benar. Supaya mereka berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu justru menjadi cerminan pengenalan mereka akan Allah. Yang adalah sang kebenaran itu sendiri. Karena itu yang sangat dirindukan adalah biarlah keadilan itu bergulung-gulung sesuai
dengan kebenaran Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam situasi yang demikianlah, ya, Amos menyampaikan nubuatannya. Ia berkata bahwa sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Allah, aku akan mengirimkan kelaparan di negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi sosial yang begitu kering, yang syarat dengan ketidakadilan sosial, di tengah-tengah situasi keagamaan yang ritualistik, yang formalistik, disitulah sesungguhnya manusia sungguh-sungguh merindukan, membutuhkan yang namanya firman Tuhan. Firman Tuhan itulah kebenaran yang menuntun, yang menghidupkan, yang menyehatkan, yang membawa kembali kehidupan pada vitalitasnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sayangnya dalam ayat yang ke-12 dikatakan mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatnya. Padahal firman itu sudah dinyatakan dalam hidup mereka. Taurat Tuhan itu sudah diturunkan dan diwariskan. Nubuatan, pesan-pesan firman Tuhan juga sudah disampaikan oleh para nabinya. Tetapi justru mereka pergi ke tempat-tempat lain untuk mencari kebenaran versi mereka. Kadang-kadang saudara-saudara dalam kehidupan ini kita sering mencari kebenaran bukan menurut apa yang Allah turunkan bagi kita. Bukan menurut apa yang Allah berikan bagi kita. Tetapi kebenaran yang kita mau, yang kita pengen sesuai dengan keinginan kita. Inilah soalnya. Inilah yang membuat orang Israel pada masa itu mereka mengembara, mereka berpindah, mereka mencari dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena mereka semata-mata ingin memuaskan hasrat mereka, keinginan mereka. Mereka hanya ingin melegitimasi apa yang mereka mau, bukan mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan karena itu mereka tidak mendapatkannya. Mereka yang bersumpah demi Asima, ya, dan yang berkata demi Alamu yang hidup hai Dan, dewa kekasihmu yang hidup hai Berseba, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka justru rebah, mereka mati, mereka tidak bangkit lagi. Mereka semakin terpuruk dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Amos ini sebenarnya mau mengingatkan kepada orang Israel bahwa kebenaran itu sudah dinyatakan kepada mereka. Ada di tengah-tengah mereka. Mereka sudah mengetahui. Kini mereka hanya harus menghayati dan menjadikannya sebagai way of life. Sebagai jalan hidup. Mereka harus mempraktikannya. Mereka harus melakukannya. Karena kebenaran dan keadilan itu bukan sekedar pemikiran. Bukan sekedar pengetahuan. Tetapi sebuah praksis hidup. Yang justru mengekspresikan identitas sebagai umat Allah. Karena itu, saudara-saudara, orang Israel memang sudah seharusnya hidup lurus, hidup benar, dia ikhlas,
penuh dengan kasih dalam relasi satu dengan yang lain. Dia tidak membeda-bedakan orang. Kadang kita suka begitu ya. Kalau dengan atasan kita selamat pagi. Tapi kalau dengan bawahan enggak. Ya. Jadi kalau kita mau menyapa orang, kita lihat dulu apa jabatannya. Itu sikap yang memandang muka. Orang benar tidak demikian. Kemudian lewat firman ini, saudara-saudara, Amos mau mengajak supaya orang Israel sungguh-sungguh menjadikan kebenaran itu sebagai nutrisi bagi jiwa mereka. Kebenaran itu menyatu dengan hidup mereka. Dan kemudian mereka nyatakan itu dalam kekudusan. Kekudusan di sini tidak sekedar mereka tidak mengikuti penyembahan-penyembahan berhala. Mereka harus hanya menyembah kepada Allah. Tapi itu juga mereka nyatakan dalam integritas mereka. Sehari-hari, hidup yang kudus adalah hidup yang berintegritas. Mereka tidak berkompromi dengan dosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang diungkapkan oleh Amos dalam konteks Israel Utara di masa lalu ternyata masih relevan untuk Bapak, Ibu, dan saya, untuk kita semua yang hidup di masa kini. Karena hari-hari ini Bapak, Ibu, dan saya masih berada dalam sebuah situasi disparitas. Ada kesenjangan antara yang disebut dengan dasolen dengan dasein. Apa yang seharusnya dengan apa yang ada. Kebenaran yang sudah dinyatakan Allah dalam Kristus Yesus, yang kemudian diungkapkan melalui firman, yang sehari-hari kita dengar dan yang kita tahu itu adalah kebenaran. Tapi ternyata tidak selalu kita lakukan dalam hidup sehari-hari, dalam kenyataan yang apa adanya. Kita juga bisa melihat fenomena di mana ada begitu banyak orang beragama yang asik dengan ritual, asik dengan aktivitas ibadah ritual, tetapi abai dengan ibadat sosial. Mereka tidak peka dengan kehidupan orang-orang kecil. Mereka menjadi orang-orang yang kuat dalam ibadah, tetapi sangat miskin dalam kepedulian sosial satu dengan yang lain. Sehingga orang-orang yang miskin, yang tak berdaya, dibiarkan tak berdaya. Bahkan kalau kita mau lihat secara jujur, saudara-saudara, kadang-kadang struktur-struktur sosial yang kita bangun dimanapun, di kampus atau di negara, kadang-kadang tidak memberikan jaminan proteksi terhadap orang-orang yang kecil, orang-orang yang terbuang. Padahal kebenaran itu mengajak kita untuk peduli. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak situasi dan kondisi yang hari ini Anda dan saya jalani, yang memperlihatkan ternyata ada begitu banyak kegagalan-kegagalan kita untuk menghidupi kebenaran dan keadilan di tengah-tengah keseharian hidup. Karena itulah saudara-saudara, pertanyaannya adalah apakah Anda dan saya
lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran itu sudah dinyatakan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Bahkan firman-Nya juga sudah dituliskan kepada kita di dalam Alkitab. Jadi kita rasanya nggak perlu pergi ke berbagai tempat untuk mencari-cari kebenaran guna memuaskan hasrat kita saja. Kebenaran yang kita cari-cari yang hanya sekedar untuk melegitimasi keinginan kita saja. Mari kita tundukkan hidup kita kepada kebenaran Allah yang telah dinyatakan di dalam kebenaran Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Mari kita menundukkan diri kepada kebenarannya dengan menghidupi teladan Yesus dalam hidup sehari-hari. Paling tidak, firman Tuhan ini mau mengajak kita bahwa kalau kita haus, kalau kita lapar akan kebenaran, maka kita mencari dan menghidupi kebenaran Allah di dalam Kristus. Dengan yang pertama, kita hidup lurus. Hidup kita berpadanan dengan firman Allah. Hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Kita menjadi pribadi-pribadi yang lurus, pribadi-pribadi yang tulus, pribadi-pribadi yang ikhlas dan benar dalam relasi kita dengan sesama. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita dalam praktik sehari-hari tidak menjadi pribadi-pribadi yang suka membeda-bedakan orang, memandang muka, berdasarkan gelar, berdasarkan jabatan. Mari kita melihat bahwa semua orang adalah anak Allah yang perlu kita hargai, yang perlu kita rangkul dan kita kasihi. Itu orang benar. Yang ketiga, mari kita jadikan kebenaran itu sebagai nutrisi, sebagai kebutuhan yang kalau kita tidak makan, kita tidak minum, maka kita mati. Mari kita bergiat dalam upaya kita membaca dan memahami firman Tuhan hari lepas hari, dalam saat-saat teduh kita. Dan yang keempat, firman Tuhan itu biarlah kita jadikan sebagai pedoman untuk hidup kudus. Hidup dengan integritas. Tidak menghalalkan segala cara untuk kaya. Tidak menghalalkan segala cara hanya untuk menaikkan popularitas. Supaya terkenal. Mari kita nyatakan kekudusan di dalam kebenaran itu dengan sungguh-sungguh memegang integritas kita. Antara firman dan perbuatan sama. Dan itu akhirnya membuat kita tidak menjadi pribadi yang dengan mudah, dengan gampang berkompromi dengan dosa. Mari kita menjadi pribadi yang tidak sekedar haus dan lapar akan kebenaran. Tapi yang menghidupi kebenaran dalam praksis hidup sehari-hari. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang Engkau berikan
sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk bersama memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah Maranatha Family Fellowship. Kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Tuhan berkati Pendeta Hariman dalam pelayanannya. Ya Allah, ada banyak hal yang ingin kami pergumulkan pada kesempatan ini melalui doa syafaat kami. Namun, biarlah kami berdoa sesuai yang Engkau ketahui tentang apa yang hendak terjadi. Kami mohon kepadamu, kiranya berkatilah Yayasan Perguruan Tinggi Maranatha, Rektorat, Dekanat, Fakultas dan Program Studi, serta lembaga maupun unit-unit yang ada di kampus tercinta kami ini, sehingga menjadi perguruan tinggi yang senantiasa memancarkan kasih Kristus dan menjadi terang baik bagi sivitas akademika Universitas Kristen Maranatha maupun masyarakat di sekitarnya. Kami berdoa untuk jajaran pemerintah, presiden, wakil presiden, dan para pejabat tinggi negara. Berkati mereka, berikanlah mereka hikmat supaya dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obat yang mereka minum, agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena musibah bencana, baik yang di NTT, Semarang, dan yang lainnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan bagi saudara-saudari kami ini. Untuk kondisi pandemi COVID-19, kiranya Tuhan membantu dan senantiasa menyertai setiap kami semua, supaya kami mampu melalui ini semua dengan kekuatan yang dari Tuhan saja. Saat ini, kami juga menaikkan syukur bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun. Biarlah kesehatan dan sukacita selalu menyertai dan rasa syukur senantiasa bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun. Demikianlah doa syafaat kami ini ya Tuhan. Biarlah doa yang jauh dari sempurna ini, hanya Tuhanlah yang menyempurnakannya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai respon atas firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari bersama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Aku
menyerahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh. Sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Saudara-saudara, ibadah ini akan selesai, namun hidup yang beribadah belumlah usai. Biarlah kita kembali dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran. Dan kita belajar untuk terus mencari dan menghidupi kebenaran Allah dalam hidup sehari-hari kita, dalam relasi bersama dengan yang lain. Pulanglah dengan sukacita. Terimalah berkat Tuhan yang akan memberdayakan Anda dan saya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah Maranatha Family Fellowship pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah Maranatha Family Fellowship Jumat depan secara daring dengan tema Menjadi Terang Bagi Bangsa. Jangan lupa juga untuk mengisi link evaluasi agar Maranatha Family Fellowship semakin bertumbuh pada link yang sudah dibagikan bersama dengan link untuk ibadah Maranatha Family Fellowship Jumat ini. Jangan lupa ya. Sampai jumpa Jumat depan. Tetap menjaga kesehatan. Salam Integrity, care, excellence.